Halo guys, kembali lagi bersama saya Fikri di Official Complete Cellular. Jadi kali ini kita bakal bikin video untuk review dari HP Oppo A16. Ya, ini penerus dari HP Oppo A15. Kita udah bikin video unboxingnya. Buat kalian yang belum nonton, bisa cek link di atas ini ya. Jadi sedikit preview ya, untuk kalian yang belum tahu untuk spek HP Oppo A16 ini, untuk RAM-nya ada di 3/32 GB. Kemudian untuk ukuran layar dia punya 6,52 inci dan masih menggunakan panel IPS LCD, dan untuk resolusinya ada di HD+. Kemudian untuk platformnya, HP ini dilengkapi dengan chipset MediaTek Helio G35. Untuk sistem operasinya ini dia sudah dilengkapi dengan Android 11 dan juga OS terbaru yaitu ColorOS 11.1. Oke, nanti kita bakal tes semuanya ya, dari segi kamera, baterai, dan juga performa. Sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan info terupdate seputar gadget dari Official Complete Cellular. Bersahabat, orisinil, dan terkini. Bersahabat, orisinil, terkini, Complete Cellular, up to the terjamin, Complete Cellular saja. Bersahabat, tokonya, orisinil kualitasnya, terkini barangnya, Complete Cellular saja. Oke, untuk awal-awal kita bahas dulu secara desainnya. Jadi di desainnya sih ini mirip banget dengan Oppo A74. Yang bedakan ini untuk kameranya besar-besar ya dibandingkan Oppo A74. Oke, dan untuk warnanya ini adalah warna perak angkasa. Dia punya aksen-aksen 3D gitu tuh. Kalau kalian bisa lihat, jadi kayak berputar gitu tuh. Yes. Jadi secara desain sih emang aman banget, ciri khas Oppo gitu. Kalau Oppo itu selalu ngasih desain yang bener-bener kece dan juga keren. Secara bodybuilding juga suka banget ya, di genggam itu emang compact. Oke, secara desain sih ini aman banget. Dan ternyata untuk Oppo A16 ini dia punya sertifikasi IPX4, sama seperti Oppo A54 ya. Jadi IPX4 itu apa? IPX4 itu sertifikasi bahwa HP ini sudah teruji untuk anti cipratan air. Ingat, cipratan air bukan anti air, ntar kalian coba rendemin malah mati gitu. Yap, untuk IPX4 ini juga dijamin kalau bodi HP A16 ini bakal lebih awet, tahan lama. Nah, itu dia secara desain ya. Next, kita masuk ke bagian depannya. Ada sesuatu yang saya pengen tunjukkan ke kalian. Kalau HP ini tuh punya internal storage 32 GB. Tapi sayangnya untuk saat kita unboxing gitu ya, ini saat kita nyalain dia untuk available storage-nya hanya ada di 15 GB. Jadi kayak kepake setengahnya, entah untuk apa. Tapi tadi kita lihat sisa 9 GB karena saya udah coba untuk games install di PUBG dan juga Mobile Legends, kemudian ada Antutu benchmark. Nah, paling itu aja sih. Untuk kalian yang ngerasa kurang di kapasitas 32 GB, tenang aja, disediain untuk SIM tray-nya yang available untuk dimasukkan micro SD ya, atau SD card yang kapasitasnya bisa up to 256 GB. Jadi oke, kalau kalian yang kurang tambahin aja pakai SD card. Next, kita bakal coba untuk tes kameranya. Preview sedikit untuk kameranya, triple kamera 13 megapiksel, 2 megapiksel, dan juga 2 megapiksel. Dan ini hasil kameranya. Halo guys, jadi hari ini saya pengen coba untuk tes kamera dari HP Oppo A16. Untuk resolusinya di kamera depan ini yang saya pakai ada di 8 megapiksel. Kemudian untuk resolusinya ini hanya ada pilihan 720 dan juga 1080. Untuk FPS-nya juga hanya ada di pilihan 30 FPS saja. Oke. Jadi kira-kira yang Anda lihat ini gambarnya bagus atau tidak? Kita cari angle backlight. Oke, penyesuaiannya bagus atau tidak? Kalian bisa menilai. Yap. Oke, seperti itu. Kita beralih ke kamera belakangnya. Oke guys, ini adalah kamera belakang dari HP Oppo A16. Masih ada getaran-getaran ya, karena wajar saja HP ini belum dilengkapi oleh stabilization. Ini HP entry level, jadi wajar sih. Untuk resolusinya, kamera belakang ini ada di 13 megapiksel
Kemudian 2 megapiksel untuk kamera makro dan juga 2 megapiksel untuk lensa depth of field. Yap. Kita lihat dynamic range-nya deh. Oke, cukup jelas sih untuk dynamic range-nya. Dan seperti biasa, Oppo ini punya warna yang sedikit mencolok ya. Oke, kita lanjut ke bagian fotonya. Oke, paling tadi untuk hasil dari kamera Oppo A16 ini. Kalau dari saya sih untuk HP entry level ini standar banget ya untuk hasilnya. Jadi nggak terlalu buruk dan nggak bagus-bagus amat. Next, kita bakal uji secara performa. Sebelum masuk ke uji secara games, kita pengen coba dulu untuk lihat hasil skor dari Antutu Benchmark. Ini versi 9 ya. Yap, yang mengejutkan untuk HP Oppo A16 yang dilengkapi dengan chipset MediaTek Helio G35, dia hanya punya skor di 93.430 saja. Padahal untuk G35 dari MediaTek ini normalnya sih harusnya ada di angka 110 ribuan sih. Jadi entah kenapa ini berada di under 100.000. Nah, itu masih misteri ya. Oke, langsung kita masuk ke tes gamenya aja kali ya. Ini untuk suaranya ya, nanti kalian bisa lihat sendiri apakah terdengar sangat jelas. Kita pulin deh. Nah, kita sekalian tes ya untuk suaranya. Kalau menurut saya sih untuk suara dari speaker yang masih mono ini ya dari Oppo A16 lumayan kenceng dan juga keluar banget ya, bersih gitu, nyaring. Wow, frame rate yang lumayan besar ya di awal-awal game padahal. Kita langsung cek aja untuk frame-nya ya, untuk grafiknya. Dia punya high frame rate mode. Oke, HD mode diaktifin kita semuanya. Apakah masih available? Yap, tadi kelihatan ada frame drop. Harusnya sih di HP ini nih ya, untuk chipset G35 untuk Mobile Legends harusnya nggak ada frame drop sih. Oke, paling segitu ya untuk game Mobile Legends. Untuk grafiknya dia udah punya high frame rate dan sayangnya ini ada beberapa frame drop ya saat bermain Mobile Legends. Cuman masih available banget untuk dimainkan game Mobile Legends di HP Oppo A16 ini. Oke, next kita langsung masuk ke game PUBG. Ya, kalian bisa lihat sendiri HP ini ternyata sudah punya gyro sensor. Nah, ini gyro sensor jadi bisa bergerak dengan gravitasi HP ini ya. Kita langsung cek grafiknya deh. Dan grafiknya ternyata tadi dia ada di smooth medium, kemudian yang tertinggi di mana kira-kira? Ada di balance medium. Apa kita high bisa? Ternyata tidak bisa untuk grafik high-nya. Jadi untuk grafiknya ini hanya ada pilihan di smooth dan juga balance, dan itu pun hanya ada medium yang tertinggi. Seperti biasa untuk standar grafik PUBG kita coba lihat saat kita naik pesawat, dan hasilnya lihat ya, untuk mapnya ini benar-benar halus. Kalau misalkan chipset yang bagus, untuk grafiknya yang bagus itu biasanya untuk mapnya itu kelihatan detail banget gitu, kayak pohon-pohonnya, terus lekukan-lekukan gunungnya, seharusnya seperti itu ya. Jadi ya wajar sih, standar aja untuk HP ini dimainkan untuk game PUBG. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini grafiknya benar-benar ya biasa aja ya. Cuman sejauh ini sih bisa ya dimainkan untuk game PUBG ini. Kita lihat lagi ya grafiknya saat bertempur dengan musuh. Ini kenapa bolak-balik mulu? Telanjang bola. Woi, woi, woi. Susah banget yang lari-lari kita tembaknya. Waduh, cepet banget dia. Woi, woi. Oke. Yap, seperti itu tadi ya untuk tes gamenya. Walaupun HP ini hanya ada di grafik medium ya, di pilihan smooth dan juga balance, tapi masih available banget dimainkan.
Oke sih, jadi ya main dengan grafik yang pas-pasan untuk bermain PUBG. Next, kita masuk ke bagian baterainya. Kalau HP ini baterainya ada di kapasitas 5000 mAh dengan kecepatan casnya hanya ada di 10 watt. Dan kita juga udah tes ya untuk kecepatan casnya, dan hasilnya dari 10% baterainya saya cas untuk menuju 100%, ini membutuhkan waktu selama 4 jam, ya 4 jam lebih sih. Jadi ya lama banget, kalau bisa kalian ditinggal tidur aja deh untuk pengecasannya, karena ini bener-bener lama banget. Dan untuk di fitur baterainya, ya ini adalah fitur dari Oppo bahwa mereka itu punya super power save mode. Kan kalau ini ada pilihan power saving mode yang bisa kalian lihat sendiri. Nah ini cuma normal aja sih, kayak ya supaya lebih awet. Tapi kalau kalian aktifkan super power save mode, jadi akan seperti ini tampilannya. Yap, tampilannya ini benar-benar minimalis. Karena apa? Ini tuh penggunaannya kalau kalian berada di situasi darurat. Jadi hanya bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekiranya ini penting banget, seperti Messenger atau WhatsApp gitu kan. Ketika kalian sisa baterainya ada di 5%, ini diklaim bakal bertahan selama 85 menit ya. 5% 85 menit. Ya, ini menurut saya adalah fitur yang sangat berguna sekali sih. Kemudian untuk bermain game Mobile Legends ini pengurangannya selama 30 menit ada di 7% saja, dan itu normal aja sih, standar dan lumayan irit. Kemudian untuk game PUBG selama 24 menit ini berkurang sebanyak 6% saja. Oke, kalau untuk masalah pengurangan baterainya sih standar banget, walaupun untuk pengisiannya ini bener-bener lama banget. Oke, paling segitu aja untuk review dari HP Oppo A16 ini. Kesimpulannya, kalau misalkan HP Oppo A16 ini kurang ya dengan RAM 3 GB, tapi biasanya nanti bakal ada embel-embel S di belakangnya untuk varian yang lebih tinggi, yaitu A16s. Itu terjadi seperti di versi sebelumnya, yaitu Oppo A15 dan juga A15s. Ya, rasanya kalau misalkan ini punya RAM 4 GB bakal lebih enteng lagi ya untuk menjalankan sistem operasi yang sudah terbaru 11.1 dan juga untuk sistem operasi yang menggunakan Android 11. Oke, segitu aja untuk review dari HP Oppo A16 ini. Next, kita bakal komparasiin untuk versi sebelumnya ya, Oppo A15. Apakah semakin meningkat atau malah justru ada penurunan? Oke, makasih kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Saya Fikri, mohon pamit. See you all next time and goodbye. Mantap.